Oke, salam. Puji Tuhan. Hari ini saya ada di Gua Doa, Bukit Doa Getsemani. Nah, tadi waktu berdoa, Tuhan ajarkan saya tentang masa ini. Ya, kita tahu saat ini adalah hari-hari akhir. Kita tahu juga bahwa kemarin ada pandemi, dan Tuhan berkata yang menarik sih hari ini. Oke, saya akan bacakan, coba kita lihat dari Wahyu 13 ayat yang ke-16. Mungkin semua kita sudah tahu ya, Wahyu 13 ayat 16 ini bicara tentang chip RFID atau tanda pada tangan kanan atau pada dahi. Oke, saya bacakan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, kapan sih chip RFID ini dipasang? Jadi Tuhan berkata waktu saya doa, ya ini sulit diterima memang tidak semua orang bisa menerima nubuat, tapi semua nubuat itu perdebatan. Kita lihat saja. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, akan ada 40 hari tuaian, maksudnya tuaian jiwa-jiwa. Nah, cara detailnya bagaimana? Sebenarnya saya diajarkan sih, saya diberitahu, tapi saya tidak ingin menjelaskan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa akan ada masa 40 hari, masa tuaian jiwa-jiwa, masa lawatan, di mana orang akan benar-benar mengakui, banyak, bukan orang sedikit ya, mengakui bahwa Yesus Tuhan yang berkuasa. 40 hari, hanya 40 hari masa tuaian dan lawatan jiwa-jiwa. Setelah itu akan ada masa pemasangan chip RFID atau masa ujian. Jadi orang-orang yang tadi dilawat Tuhan, orang-orang yang tuaian jiwa-jiwa itu kemudian diuji. Sebenarnya ini juga ada penjelasannya. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan pandemi atau COVID-19 ya. Nanti akan ada orang yang menemukan obat, saya jelaskan gitu aja. Tapi ini bukan masa yang seperti sekarang ini, enggak. Akan ada masa dulu tuaian, ingat, masa tuaian jiwa-jiwa. Jadi masanya itu seperti ini sih. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi di mana orang-orang yang mengakui Tuhan, ya begini. Oke, saya coba ulang dari awal ya. Jadi akan ada lagi pandemi lagi. Nah, pandemi ini membuat akan ada sesuatu yang sebenarnya detailnya ada sih, tapi saya malas cerita ya. Anak-anak Tuhan ini dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Mereka bisa menolong orang-orang yang kena COVID. Ya, coba pikirkan sendiri aja caranya. Nah, masa inilah kemudian orang-orang yang kena COVID susulan ini nanti, ya, ini mereka akan, wah benar ternyata kemurnian itu benar. Ternyata orang yang benar-benar dengan Tuhan itu benar-benar diselamatkan, punya kuasa. Kemudian banyak orang berbondong-bondong percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat, kemudian ada manusia 666, bilangan manusia itu menemukan obat. So, anak-anak Tuhan yang dipakai tadi sudah enggak, karena ingat hanya 40 hari kok. Hanya 40 hari. Sudah tidak lagi.
Nah, kemudian orang ini menawarkan obat ini dengan chip RFID. Nah, lawatan yang tadi itu akan diuji. Gimana? Mau dipasang chip RFID? Bahkan ini bukan seperti sekarang aja, sudah ya dalam tanda kutip vaksin sudah ya, banyak orang yang harus tidak melakukan ya, karena banyak untuk persyaratan macam-macam. Ini lebih lagi, ini dikatakan kemudian di ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya mungkin ada kode bilangan namanya ya, atau kalau kita tahu barcode lah ya, seperti itu. Nah, masa ini 3,5 tahun teman-teman. Orang yang banyak, mungkin orang yang harus dipaksa, bahkan orang-orang yang sudah dilawat ini bisa hancur lagi, bisa jatuh lagi, termasuk kita juga bisa jatuh. 3,5 tahun, kok lama sih ya? Kenapa bukan 40 hari saja ya? Saya berpikir ini terlalu lama ini Tuhan. Lalu kapan sih rapture-nya? Kapan kita mau rapture? Coba. Ternyata ini ada yang menarik teman-teman. Coba kita baca di Wahyu 14. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Tuhan datang ya, ini Tuhan datang. Ya, rapture-nya kapan? Kemudian dikatakan mereka menyanyikan macam-macam, dan ini yang menarik di ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya ya, berarti orang-orang yang dikatakan dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Orang yang murni, yang tidak mencemarkan dirinya. Kemudian dikatakan selanjutnya di ayat yang ke-6, pemberitahuan tentang penghakiman. Dan terus di ayat yang ke-14 kita baca, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Inilah rapture. Jadi Tuhan datang, Tuhan menuai jiwa-jiwa, Tuhan mengangkat jiwa-jiwa yang layak dituai. Tuhan menjemput mempelai-mempelainya. Saya berdoa kita semua kalau harus mengalami ini, kita semua harus rapture. Memang tidak mudah menjaga kemurnian, tidak mencemarkan diri, itu tidak mudah teman-teman. Kemudian kalau kita baca kemudian di ayat yang ke 15, ini adalah mulainya 7 cawan murka Allah, atau penghakiman, atau hukuman. Yang tertinggal, yang tidak diangkat, yang tidak dituai Tuhan, maka dia harus mengalami 7 cawan murka Allah yang sangat amat mengerikan sekali. Teman-teman, saya berdoa kita semua terus hidup murni, menjaga kekudusan kita. Kita tidak mencemarkan diri kita, karena hari ini Tuhan tadi bicara dengan saya, jangan bicara atau gini. Tadi saya oke lah, beginilah, saya kira ini dulu saja, nanti kapan-kapan mungkin dalam hal yang lain saya akan sampaikan sesuatu. Yang penting fokus kita sekarang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Kalau orang sekarang sibuk dengan uang,
Kita harus sibuk dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini yang penting. Saya kira itu saja teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.